Kita ada di sini karena kasih-Nya disatukan dalam kerajaan-Nya. GKKD ada, tinggikan namanya, Yesus Raja. Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Mengucap syukur kita boleh bersama kembali untuk belajar firman dan senantiasa terus belajar firman agar kita boleh semakin diubahkan dan semakin mengenal Allah kita dan semakin mengasihi Tuhan melalui kita belajar firman, karena kita mengenal pribadi Allah yang luar biasa, yang ajaib, yang begitu mengasihi kita. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan terus belajar mengenai sukacita di dalam Allah. Bagaimana setiap kita orang Kristen belajar mengenai firman Tuhan dan akhirnya pun boleh mendapatkan suatu hal yang begitu berharga, yaitu bahwa kita harus bersukacita karena Allah. Ya. Dan kita percaya itu bukan sesuatu yang dipaksakan, bukan sesuatu sukacita yang dibuat-buat, ya, tetapi karena memang lahir dari persekutuan di dalam Roh Kudus, melalui Roh Kudus di dalam Allah Bapa, di dalam Yesus Tuhan. Nah, saya percaya ketika seseorang sudah sungguh-sungguh tinggal di dalam persekutuan yang intim di dalam Tuhan, mengenal Dia yang luar biasa, ada suatu paradigma yang berubah, ada suatu fokus yang berubah, ada suatu hal yang secara radikal berubah di dalam hidupnya. Saya percaya ini adalah kebenaran yang hakiki mengenai keintiman dengan Tuhan, bahwa seseorang yang mengalami Tuhan, seseorang yang mengalami perjumpaan dan bertumbuh di dalam persekutuan dengan Tuhan, hidupnya pasti berubah. Bukan perkara hidupnya berubah, yaitu dia menjadi lebih kaya, menjadi lebih banyak uang, menjadi segala-galanya berhasil di dalam pekerjaannya, bukan itu. Tetapi yang terlebih besar lagi bahwa fokus hidupnya adalah hanya Kristus saja. Tidak lagi dipengaruhi oleh dunia, tidak lagi dipengaruhi oleh hal-hal yang di luar kebenaran firman Tuhan, tetapi semakin bertumbuh dalam cinta dan kasih akan Tuhan. Nah, kita percaya bahwa manusia lama diubahkan, ya, menjadi manusia yang baru. Yang lama telah berlalu, sebab sesungguhnya yang baru telah datang. Yang baru itu apa? Yaitu manusia yang baru yang diubahkan, yang semakin serupa dan segambar dengan Allah. Karena Allah menciptakan manusia pada mulanya sebagai gambaran Allah, segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi karena dosa masuk ke dalam manusia, kita menjadi gambaran Allah, kemuliaan Allah menjadi rusak di dalam manusia. Dan Allah ingin memulihkan itu melalui putranya Yesus Kristus. Karena itu dia kirim, dia utus Yesus Allah kita untuk memulihkan segala sesuatu, memulihkan hubungan kita dengan Bapa, dengan Allah, sehingga kita boleh mendapatkan kembali persekutuan di dalam Allah. Baik, pada hari ini kita pun akan belajar melanjutkan yang minggu lalu mengenai sukacita. Sukacita di dalam Kristus, dan hanya satu-satunya yang menjadi sukacita orang Kristen, yaitu karena Kristus. Dan sukacita di dalam Kristus tidak akan pernah hilang. Itu adalah sukacita yang abadi, sukacita yang senyata-nyatanya. Mungkin hal ini terdengar abstrak, tetapi biarlah hal ini boleh didengar, dipahami, dan butuh waktu untuk memahami hal ini. Karena tidak bisa sekonyong-konyong orang jatuh cinta sama Kristus. Tidak bisa dengan cara yang demikian. Semakin kita mengenal, semakin dalam kita mengenal Tuhan melalui belajar firman, melalui doa, melalui penyembahan, melalui persekutuan. Kita percaya kasih kita semakin tumbuh di dalam Kristus. Demikian juga Kristus yang adalah Allah yang turun ke bumi sebagai manusia, mengajarkan dan memberikan teladan kepada kita semua sebagai orang Kristen, yang artinya adalah pengikut Kristus, mengenai sukacita yang ada di dalam Dia apa. Kita boleh dapatkan bahwa sukacita Kristus
yaitu diambil dari Matius 6 ayat 9 sampai 10, di mana Yesus mengajarkan kepada para murid-murid ketika murid meminta untuk Tuhan mengajarkan mereka berdoa. Nah, ketika Tuhan Yesus mengajarkan mereka berdoa, Yesus berkata kepada murid-murid, berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Ya, kita semua hafal doa Bapa kami. Bahkan sejak sekolah minggu kita mungkin sudah menghafal. Tetapi pertanyaan, apakah kita mengerti kandungan ataupun makna di balik doa yang diajarkan Tuhan? Nah, hari ini kita boleh mengambil satu perspektif dan suatu kebenaran, bukan hanya perspektif, nilai kebenaran, di mana Yesus mengajarkan murid-murid dalam doanya yang pertama dengan perkataan, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Yang artinya bahwa Yesus memiliki fokus dan sukacita ketika nama Tuhan dipermuliakan, ketika nama Allah Bapanya dikuduskan dan kerajaannya ada di tengah-tengah bumi ini. Ya. Dan fokus utamanya yang demikian menjadi sukacita Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus pun mau agar sukacita kita yaitu melihat nama Allah kita dikuduskan, nama Allah kita dipermuliakan, ya. Nah, itulah doa utusan para injil, ya. Doa utusan bagi setiap utusan Injil, doa seorang utusan Injil, ya. Dan itu menjadi permohonan, menjadi fokus, menjadi prioritas, dan menjadi sukacita yang melebihi segala-galanya ketika nama Tuhan dikuduskan, ketika nama Tuhan dipermuliakan. Dan sesungguhnya seharusnya nama Tuhan memang demikian dikuduskan dan dipermuliakan. Nah, kita akan belajar apa maksudnya nama Tuhan menguduskan nama Allah. Menguduskan nama Allah artinya mengistimewakan namanya, mengistimewakan pribadinya, menghargainya, menghormatinya di atas segala-galanya. Ya. Demikianlah nama Allah dapat dikuduskan. Ya. Dan tentunya orang yang mengenal Allah lah yang memiliki tanggung jawab untuk mempermuliakan nama Tuhan. Karena orang yang belum mengenal nama Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus, mereka tentu tidak dapat mempermuliakan. Tetapi kitalah yang mempermuliakannya. Kitalah yang menyatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang mulia. Dan dengan demikian nama Allah dipermuliakan di antara segala suku, kaum, dan bahasa. Dan fokus dan gairah Tuhan Yesus juga bukan hanya nama Allah dipermuliakan di antara orang-orang yang sudah mengenal, tetapi nama ini dibawa. Kemuliaan ini dibawa, kemuliaan ini dinyatakan, diberitakan kepada segala suku, kaum, dan bahasa dimanapun juga. Karena nama Tuhan harus dipermuliakan dengan cara yang demikian, ya, di antara segala suku dan bahasa, kaum dan bahasa, ya. Dengan jalan demikian, dengan jalan mereka melihat bagaimana kita menyembah Allah kita, bagaimana Allah kita dipermuliakan di dalam hidup kita, mereka pun dapat mengenal Allah yang kita sembah. Ya, kita akan belajar juga bagaimana kegairahan Paulus yang selaras dengan kegairahan dan sukacita yang ada di dalam Yesus. Ya, gairah maupun sukacita Paulus dituliskan atau disampaikan atau dinyatakan dan dijelaskan kepada jemaat di Filipi. Kita dapat lihat dari Filipi 3, Filipi pasal 3 ayat yang ke-8. Paulus menuliskan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Saya ulangi lagi, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Ya, bagaimana fokus dan sukacita Paulus hanya ada di dalam pengenalan kepada Kristus Yesus, dan itu melebihi segala-galanya. Ya, artinya tidak ada yang dapat setara dengan apa yang Paulus ingini, yaitu pengenalan akan Kristus Yesus. Bukan hanya mengenalnya, tetapi mempermuliakannya. Dan nama Tuhan akhirnya dikuduskan di dalam hidupnya, dan di antara segala suku, kaum, dan bahasa. Ya, bagaimana kegairahan Paulus adalah melihat
nama Allah dikuduskan, dan kerajaan Allah datang seperti doa yang diajarkan Tuhan tadi kepada murid-murid. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Dan hari ini itu adalah tugas gereja, tugas kita orang percaya, bahkan kewajiban kita untuk menyatakan kerajaan Allah, kemuliaan Allah, kebenaran Allah, otoritas dari kerajaan Allah melalui gerejanya, melalui kita orang-orang yang percaya di dalam Kristus Tuhan yang sudah diselamatkan dan ditebus dengan darah yang mahal. Ya, meskipun Paulus tahu, bukan hanya tahu tapi benar-benar mengalami suatu hal yang tidak mudah oleh karena nama Yesus, yaitu penderitaan yang begitu banyak yang harus Paulus alami oleh karena nama Yesus. Oleh karena nama Yesus kita tahu dan kita bisa membaca di Kisah Para Rasul bagaimana Paulus mengalami banyak aniaya. Tetapi sama sekali itu tidak membuat Paulus undur. Tidak membuat Paulus hilang sukacita untuk memuji dan menyembah Tuhan, dan bahkan supaya nama Tuhan dipermuliakan di antara segala suku, kaum, dan bahasa. Segala suku, kaum, dan bahasa. Ya. Penderitaan yang Paulus alami banyak ya, mungkin saya tidak dapat sampaikan pada kesempatan kali ini satu-satu, tetapi kita semua tahu bahwa bagaimana Paulus pada akhirnya harus mengalami kematian karena nama Yesus, dianiaya, dihukum mati karena nama Yesus. Tetapi tidak sekalipun dia undur ataupun bahkan kehilangan sukacita di dalam Kristus. Kembali, sekali lagi nyata bahwa sukacitanya, passionnya, gairahnya adalah nama Tuhan dikuduskan dan kerajaannya ada di tengah-tengah segala suku, kaum, dan bahasa. Ya, Paulus menuliskan isi hatinya kepada para jemaat di Kisah Para Rasul ayat 21, Kisah Para Rasul pasal 21 ayat yang ke-13, yaitu ketika semakin dekat di mana waktu Paulus akan dihukum mati di Yerusalem, ya. Paulus menuliskan dan berkata, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian kamu menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Suatu hal yang sangat luar biasa. Kita boleh merenungkan apa yang Paulus tulis dan kita mencoba menyerap secara mendalam bagaimana spirit atau jiwa Paulus begitu bersuka cita bahkan untuk menanggung derita karena nama Yesus. Bukan hanya mencari berkat, bukan hanya mencari pertolongan, bukan hanya rindu Allah buka jalan untuk pekerjaan lah, untuk kesembuhan lah, untuk hal-hal yang memang kita perlukan dalam hidup ini. Tapi lebih dari itu, Paulus meletakkan sukacitanya agar nama Tuhan dikuduskan, agar kerajaan Allah ada di antara segala suku, kaum, dan bahasa, agar nama Tuhan kita Yesus tuh dipermuliakan di tengah segala suku, kaum, dan bahasa. Sekali lagi Paulus menuliskan, "Aku rela bukan saja untuk diikat, tapi juga untuk mati karena nama Tuhan Yesus." Ya, suatu gairah, suatu sukacita yang luar biasa, sesuatu hal yang harusnya kita terus mengejar dan sampai kepada level yang demikian. Ya, kita nggak bisa bilang, "Oh itu Paulus, nah, saya tidak demikian. Saya mungkin dipanggil bukan untuk sampai demikian." Ya, saya rasa tidak juga begitu. Kita semua memiliki tanggung jawab dan harapan untuk menjadi seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Ya, segala sesuatu yang difirmankan, yang diperintahkan oleh Tuhan yang ada di dalam Alkitab, haruslah kita pelajari, haruslah kita hidupi, dan haruslah kita mengalaminya dengan penuh kuasa Tuhan. Ya, seorang utusan Injil yang bernama David Brainerd, seorang utusan Injil bagi orang-orang India pada tahun 1740-an. Dia meninggal kurang lebih pada tahun 1747. Dan ia menyatakan bagaimana kerinduan hatinya agar nama Allah dimuliakan di dunia ini. Ya. Dan inilah kata-kata terakhir yang ditulis
dengan tangannya sendiri, ya di saat-saat di mana menjelang ajal kematiannya. Dia menuliskan dengan tulisan, dengan perkataan, pada hari ini jiwaku sangat terarah kepada Allah. Aku rindu untuk berada bersamanya, sehingga aku dapat memandang kemuliaannya. Oh, datanglah kerajaannya ke dunia ini, sehingga orang-orang semuanya dapat mengasihi dan memuliakan dia atas seluruh keberadaannya, dan agar penebus yang maha kasih melihat pergumulan jiwa hambanya dan dipuaskan. Oh, datanglah Tuhan Yesus, datanglah segera. Amin. Kita lihat bagaimana David Brenner begitu punya sukacita, passion bersama-sama dengan Kristus. Memandang, melihat kemuliaan Tuhan. Tetapi sukacitanya yang lain tidak berhenti di situ. Tetapi sukacita dan passion dan fokus seorang utusan Injil bernama David Brenner adalah semua orang dapat mengasihi dan memuliakan Allah di dalam Yesus Tuhan. Itu menjadi sukacita yang luar biasa. Dan bahkan dia rela mengalami kematian karena nama Yesus, karena nama Tuhannya. Ya, ini menjadi sukacita yang sejati, sukacita yang nyata sekali. Inilah sukacita seorang Kristen yang sejati. Inilah sukacita murid-murid Tuhan. Jika kita menaruhkan sukacita kita kepada hal yang lain, dan kita sama sekali tidak memiliki antusias dalam pekerjaan misi agar nama Tuhan dipermuliakan, kita perlu mempertanyakan, kita perlu mereview ulang apa sukacita kita, ya. Dan kesimpulannya hari ini adalah tidak adanya gairah terhadap Allah seperti yang dimiliki oleh para rasul maupun para utusan Injil yang lain adalah penyebab terbesar mengapa pekerjaan misi di gereja-gereja menjadi lemah. Sukacita, gairah kita untuk nama Allah dipermuliakan, itulah yang menjadi hal bahwa kita memberitakan dan menceritakan nama Yesus. Jika kita memiliki gairah akan Yesus, akan pribadi Yesus, dan kita memiliki sukacita ketika nama Yesus dipermuliakan, kita pasti akan memberitakan Injil. Kita pasti akan menceritakan nama Yesus. Kita pasti berusaha agar Injil boleh sampai kepada setiap orang, dan kepada setiap suku, kaum, dan bahasa. Mari saudaraku, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita hidup di dalam antusias yang sungguh-sungguh dan kegairahan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena akan banyak orang yang akan meninggalkan kasih yang mula-mula. Tetapi setiap orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan menerima mahkota kehidupan. Mari kita sama-sama terus bangkit dan menyatakan kemuliaan nama Allah kita. Itulah sukacita kita yang terbesar, itulah sukacita kita sampai selama-lamanya di dalam Allah kita. Demikian firman Tuhan, kiranya memberkati, biarlah kiranya persekutuan yang manis di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.